Yo Minna, anime yang bakal gue bahas kali ini agak beda cuy. Sesuai genrenya, anime ini bakal nyeritain kisah romance antara cewek yang cantik nan kawaii bernama Mari Asaka yang bercinta sama apa ini? Manusia serigala ya? Ya, manusia serigala yang bernama Tsunagu Hidaka. Mungkin kalian bakal dibuat merinding ngeliat anime ini, karena jujur gue juga kayak gitu cuy. Tapi ya balik lagi ke selera masing-masing sih. Dan menurut gue anime ini menarik buat dibahas. Jadi cus langsung aja ke ceritanya. Di awal kita bakal diperlihatkan dengan cewek cantik bernama Mari Asaka yang lagi buru-buru berangkat ke sekolah karena dia ngerasa udah terlambat. Sesekali dia juga ketemu sama manusia hewan. Bang, kok ada manusia hewan? Oke, sini gue kasih paham biar kalian gak nanya ke Kak Gam cuy. Jadi manusia hewan ini adalah ras langka yang terlahir akibat percobaan. Dan sekarang mereka dikumpulin di prefektur Saitama yang kotanya dikelilingi sama dinding. Hanya segelintir manusia hewan yang boleh keluar dari dinding itu cuy. Nah contohnya kayak si manusia serigala ini. Aku roh serigala, aku memang ada di sana. Dia namanya Tsunagu Hidaka. Akhirnya si Tsunagu sama si Mari ini ketemu cuy. Mereka berdua sama-sama terlambat ternyata. Meskipun begitu, Mari langsung ngajak Tsunagu manjat tembok aja katanya. Nah terus di sini si Mari kan nggak bisa turun ya. Dibantuin lah sama si Tsunagu cuy. Aduh, berbulu, lembut lagi. Nah pas di kelas, Mari nggak nyangka ternyata si Tsunagu ini satu kelas sama dia. Tsunagu ikut sekolah karena dia ikut kurikulum khusus di sekolah Mari yang diadain pada bulan Mei buat ngajarin manusia hewan tentang bersosial. Tentunya sebagai manusia hewan satu-satunya, kabar kedatangannya tentunya langsung nyebar ke seluruh sekolah cuy. Kesannya beda-beda, ada yang benci lah, ada yang be aja, dan ada juga yang bersikap kayak manusia biasa gitu. Contohnya nih ya kayak cowok ini namanya Yukihiro Aida. Bang, kan lu manusia anjing, lu bisa nggak ngomong sama mereka? Pugi, lu juga kan milik monyet, lu bisa nggak ngomong sama mereka? Ngawur. Nah pas pulang pun si Tsunagu ini digangguin lagi ya sama orang. Tapi Tsunagu nggak ngeladenin mereka. Dia milih kabur sambil parkur cuy. Kebetulan di sana juga ada Mari. Nah ngeliat Tsunagu yang dibully, si Mari ini niat mau nolongin. Tapi malah bikin si Tsunagu jatuh ke sungai cuy. Mari pun inisiatif langsung nolongin dia. Di sini Mari nanyalah kenapa Tsunagu nggak marah pas dibully tadi. Terus dia ngejawab kalau dia marah mereka bakal nganggap manusia hewan itu sama galaknya kayak hewan pada umumnya. Jadi dia pengen dianggap layaknya manusia gitu ya. Nah habis itu mereka pun saling berterima kasih lah ya. Nah karena baju si Tsunagu di sini basah, dibawalah dia ke rumah Mari. Awalnya ibunya kaget ngelihat Tsunagu, tapi pas sudah ngelihat dia mainin anjingnya si Mari, ibunya jadi tenang karena Tsunagu kelihatan kayak orang baik. Oh iya, FYI ternyata dia nggak bisa ngobrol sama anjing ya. Nah habis itu si Mari kan mau nyuciin bajunya si Tsunagu ya, tapi pas dia mau ngambil rinsonya nggak nyampe cuy. Dan disinilah ada kejadian sas cuy. Dan disinilah mulai tumbuh benih-benih cinta. Besoknya mereka dapat mapel penjas lah, yang cowok main basket dan yang cewek main volley. Ternyata si Tsunagu ini jago banget main basketnya cuy. Mari juga merhatiin dia dari jauh. Apalagi pas lihat perutnya yang sispek. Aduh keker banget jadi sang. Min, stick for. Nah dibalik kemenangan pasti ada kebencian. Orang-orang yang kalah ngerasa benci karena Tsunagu bersinar. Nah sehabis pelajaran, Mari sama Tsunagu yang mau membalikin bola pun dikurung sama mereka cuy di dalam gudang. Nah karena Tsunagu luka, Mari refleks lah buat nolongin dia. Di sini Tsunagu juga ngasih tahu juga tujuannya masuk sekolah karena dia pengen jadi dokter katanya. Karena di kotanya nggak ada dokter sama sekali cuy. Tapi sekolah manusia nggak ngizinin dia belajar dengan tenang. Terus di sini si Mari pun nyemangatin dia. Nah karena secara nggak sadar dia megang tangannya Tsunagu, dia kaget lah. Tapi dia malah kesandung coy. Alhasil refleksi Tsunagu megang dia. Nah karena posisi mereka yang deket banget, karena Tsunagu juga hewan, dia pun nyium aroma manis dari Mari yang ngebuat dia langsung birahi cuy. Karena Tsunagu yang ganas, Mari cuma bisa pasrah
Dan tapi untungnya Tsunagu masih bisa nahan. Untungnya mereka berdua diselamatin sama Yukihiro. Karena kejadian tadi Tsunagu juga langsung pergi karena dia ngerasa bersalah. Nah pas mau ke kelas disinilah Mari bilang bahwa dia tertarik sama Tsunagu. Abis itu mereka pun ngelihat geng yang sebelumnya ngurung Tsunagu mau ngebuang semua buku pelajaran si Tsunagu. Ngelihat hal itu mereka berdua pun langsung nyegah mereka. Dan tak lama dari itu Tsunagu juga datang. Dia bilang ke ketua geng yang bernama Ochi, jangan suka nyalahin manusia hewan atas kelemahan diri sendiri. Nah nggak dengar hal itu Ochi and the gang pun langsung pergi cuy. Mungkin ngerasa dia ya. Habis itu sambil malu-malu Tsunagu pun bilang terima kasih ke mereka berdua. Di sini Mari sama Yukihiro pun berniat buat nyoba ngakrabin Tsunagu ke orang lain dan ngasih tahu bahwa Tsunagu sebenarnya orang baik. Tsunagu setuju aja asal jangan ngelibatin Mari. Tapi di sini dia nggak ngejelasin kenapa alasannya. Nah pas pulang sekolah Yukihiro pun ngajak mereka ke rumahnya. Dia mau minta penjelasan dari Tsunagu tentang kenapa Mari gak boleh terlibat. Di sini dia ngejelasin tentang gejala birahi yang suka dialami sama hewan yang bisa terjadi musiman. Meskipun sekarang udah bukan musimnya, tapi tetap aja suka ada kasus yang kayak gitu. Dan untungnya Tsunagu masih bisa nahan pas di gudang waktu itu. Alasannya karena dia terlahir blasteran. Ibunya manusia, bapaknya manusia hewan gitu. Jadi sifat manusia dia lebih dominan. Nah nggak dengar hal itu Neng Mari ini malah bilang hebat cuy. Nah udah tahu kan arahnya kemana ya. Setelah itu Yukihiro pun ngurung mereka berdua dan bilang siapa tahu kejadian di gudang cuman salah paham. Akhirnya Mari sama Tsunagu pun nyoba dari hal-hal ringan kayak pegangan tangan sama elus-elus kepala. Nah terus pas Tsunagu megang kepalanya Mari ini malah keenakan cuy. Dan mereka pun berpelukan. Di sini Mari makin suka sama dia dan seketika itu jiwa birahi Tsunagu langsung meronta-ronta cuy. Neng Mari ya seperti biasa dia malah keenakan lah. Aduh kok iso ya. Tapi setelah cukup kenyang akhirnya Mari pun ngehentiin dia dan bilang bahwa kalau emang itu bukan birahi pasti Tsunagu bisa tahannya. Dan pada akhirnya Tsunagu juga bersedia ngelibatin Mari dalam rencana Yukihiro. Malam harinya pas lagi mandi pun Mari masih mikirin Hidaka cuy. Terutama anunya yang besar. Bukan maksud gua badannya ya. Di tempat lain Hidaka juga sama. Dia lagi mikirin keimutannya si Mari. Ya ini biasalah benih-benih sudah mulai tumbuh ini. Nah pas di sekolah Mari diajak makan siang bareng sama kedua temennya yang bernama Ritsuka dan Ayano. Tapi Mari nolak karena dia ada janji mau makan bareng sama Yukihiro dan Tsunagu. Pas makan siang mereka ngebahas gimana caranya biar Tsunagu bisa akrab dengan orang lain. Sempet terpikir ide gila di benak Yukihiro tapi langsung disangkal sama Tsunagu. Tsunagu minta buat pelan-pelan aja. Nah selain makan ternyata mereka juga belajar karena bentar lagi mau ujian. Pas si Yukihiro ya lagi kebingungan Tsunagu langsung ngajarin dia dan ternyata Tsunagu itu pinter banget cuy. Pas abis ujian pun Tsunagu langsung dapat peringkat 1 aja ngalahin si Ayano. Di sini dia sempat ngambek ke si Mari dan bilang bahwa manusia hewan mending mati aja atau nyah aja lah. Tak lama kemudian pas si Mari sama Tsunagu lagi lihat-lihat nilai, Ritsuka datang dan nanyain di mana Ayano. Dia juga minta bantuan Tsunagu buat nyari Ayano dari baunya. Awalnya Tsunagu nggak mau karena dia nggak salah apa-apa. Tapi Ritsuka bilang bahwa dari dulu Ayano pengen banget jadi novelis. Tapi ibunya mau dia jadi PNS aja katanya. Dia dibolehin nulis novel tapi dia harus peringkat 1 terus di sekolah katanya. Nah ngedengar hal itu akhirnya Tsunagu pun mau ngebantu Ritsuka. Dan pada akhirnya si Ayano pun ketemu di atas sekolah. Di sini dia ternyata habis ngebuang novel karyanya karena dia udah kehilangan harapan. Lalu secara tiba-tiba Tsunagu pun ngambil bukunya yang udah dibuang ke balkon. Dia bilang bahwa dia juga pengen ngebacanya. Nah setelah diperbaiki mereka bertiga pun ngebaca novel buatan Ayano yang ternyata sangat-sangat menarik cuy. Ngeliat teman-temannya yang excited bacanya, Ayano pun minta maaf karena udah bilang kasar tentang Tsunagu. Di sini Tsunagu bilang bahwa dia cuma pengen ngejar impiannya. Dan menurut Tsunagu jangan denger orang yang berujar kebencian, dengerin aja orang yang selalu nyemangatin dia. Ritsuka juga nambahin bahwa dia bakal ngedukung penuh Ayano. Bahkan dia siap jadi pembaca pertama novel karya Ayano. Setelah ngedenger itu Ayano pun kembali bersemangat dan berniat buat lanjut ngejar impiannya cuy. Besoknya Tsunagu ngajak Yukihiro main bertiga pas hari Sabtu nanti. Tapi sambil ngeliat ke arah Mari, Yukihiro pun nolak ajakan Tsunagu dan nyuruh mereka berdua aja yang main. Ya emang awalnya juga Mari cuma ngajak berdua sih ke si Tsunagu. Tapi Tsunagu tiba-tiba bilang mau ngajak Yukihiro juga katanya. Mari juga sadar sih Yukihiro kelihatan ngalah gitu. Dia ngelesnya sih katanya mau
latihan basket karena mau ada seleksi masuk tim reguler. Nah, ngedengar hal itu jadinya Tsunagu ngajak Yukihiro buat latihan basket. Nah, ngelihat kehangatan mereka berdua, Mari pun bilang kalau main tuh emang mending bertiga aja karena Mari suka suasana yang selalu Yukihiro buat. Mari pun ngajak Yukihiro buat ikut. Sekarang mah latihan dulu, mainnya bisa nanti abis seleksi katanya. Nah, ngedengar hal itu Yukihiro pun setuju. Tak lama dari itu ada kakak kelas dari klub basket ngajak tanding basket karena mereka tertarik ke si Tsunagu. Akhirnya mereka pun tanding basket lah ya. Ini juga bisa jadi ajang latihan buat si Yukihiro, dan dia juga pengen pamerin kekompakan Mari sama Tsunagu ke orang lain. Tapi ya pada akhirnya tim mereka tetap kalah cuy. Tapi secara mengejutkan kakak kelasnya langsung ngajak Yukihiro langsung masuk aja ke tim reguler basket katanya, anjay. Nah, setelah pertandingan itu Mari muji-muji Yukihiro, bahkan dia bilang Yukihiro sangat-sangat keren dan kece dan ganteng dan tampan katanya. Nah, nggak dengar itu Yukihiro pun tersipu malu lalu ninggalin mereka berdua. Abis itu Tsunagu ngajak Mari ke UKS karena kakinya terluka. Pergilah Mari ke UKS sambil digendong. Tapi di tengah-tengah perjalanan Tsunagu mau ngelepasin Mari karena dia nggak kuat dengan wanginya si Mari. Tapi Neng Mari malah mau tetap digendong cuy. Alhasil birahi lah Mas Tsunagu. Bahkan dia nyium si Mari cuy. Neng Mari ya dia tetap pasrah cuy. Kan dia sendiri yang pengen. Tapi untungnya Tsunagu masih bisa nahan cuy dan nyuruh Mari ke UKS sendiri. Di kelas Yukihiro mikirin perkataan Mari tadi. Dia bahkan bilang ternyata Mari itu cantik dan imut juga ya katanya. Dan disinilah Yukihiro suka sama Mari cuy. Waduh, kasus gak sih ini? Nah, beberapa hari kemudian mereka pun mainlah ke taman anjing. Mari juga ngajak anjingnya yang bernama Yukimi. Nah, setelah puas main sama Yukimi, Yukihiro pun ngebawa anjing itu buat ngasih dia minum. Tinggal mereka berdua nih. Di sini Tsunagu minta maaf karena udah nyium Mari waktu itu. Terus Mari bilang bahwa sebenarnya dia gak pedulin soal itu. Mari bilang bahwa dia juga pengen punya hubungan sama Tsunagu lebih dari sekedar teman katanya. Wah, dibawalah dia ke tempat sepi. Lalu apa? Kalian pikir mereka bakal nganu lagi ya? Tapi sayang sekali kali ini enggak cuy. Tsunagu bilang bahwa dia juga cinta sama Mari, tapi mereka nggak ada kata buat pacaran karena ya janggal aja sih. Ya intinya gitulah, mereka mau ngedekatin hati tapi jaga jarak fisik, tapi tetap berproses pelan-pelan. Nah, setelah itu mereka pun ciuman lagi cuy. Ini slow manual. Dan ini juga ternyata dilihat sama Yukihiro cuy. Waduh, kasus cik. Pas pulang Yukihiro nanyalah apakah Mari sama Tsunagu pacaran gitu. Terus si Tsunagu ngejawab mereka saling mengungkapkan tapi nggak pacaran. Di sini Tsunagu juga tahu kalau Yukihiro suka sama Mari, tapi Yukihiro nggak mau ngungkapin karena dia nggak mau hubungan mereka bertiga jadi hancur. Terus di sini Tsunagu bilang kalau suka ya bertindak. Tsunagu nggak mau Yukihiro ngebunuh perasaannya sendiri. Dia pengen Yukihiro jadi saingannya juga. Nah, dengan hal itu Yukihiro juga setuju cuy. Beberapa hari kemudian festival olahraga tiba. Kayak biasanya mereka nyiapin sesuatu yang harus disiapin. Di sini Tsunagu sama Yukihiro disuruh milih undian buat pasangan lari 3 kaki. Dan ketika dibuka Yukihiro dapat pasangan sama Mari cuy. Nah, pas hari H Tsunagu kan ikut lomba lari kan ya. Dia lari tuh sampai dapat juara 1 lah. Tentunya karena hal itu banyak banget suara-suara yang gak enak didengar. Tapi untungnya Mari datang lalu bilang bahwa Tsunagu cuman perlu denger suara orang yang nyemangatin dia aja. Nah, sekarang giliran Yukihiro beraksi nih. Dia juga nggak mau ngelewatin kesempatan ini. Dia bilang ke si Mari bahwa saat ini Mari hanya perlu memperhatikannya. Tentunya Tsunagu juga ngelihat mereka dari kejauhan cuy. Nah, setelah itu Mari ke kelas buat ngambil handuknya. Terus disusul sama Tsunagu. Di sini Mari bilang kalau dia cemburu ngelihat Tsunagu lomba 3 kaki sama cewek lain. Begitupun dengan Tsunagu. Malah Tsunagu masih nyium bau cowok lain di tubuh Mari. Sebisa mungkin dia pengen ngehapus bau itu katanya. Lalu pas mereka pengen nganu, mereka berhenti karena kehebohan orang-orang sebab turun hujan. Aduh, untung ya. Masa tiap episode gue harus lihat cewek sama Roger pelukan gitu sih, anjir. Min, cut dulu itu mic-nya. Sekarang giliran lomba terakhir yaitu lari sambung. Lari sambung kan ya namanya ya. Tapi di sini Xiaoqi yang jadi pesertanya malah cedera cuy. Akhirnya anak-anak kelas milih Tsunagu buat jadi gantinya. Tsunagu setuju asal yang lain gak keberatan. Seperti biasa, pas mau dimulai semua orang berisik karena lagi-lagi
si Tsunagu tampil cuy. Tapi Mari bilang Tsunagu cukup dengar teriakan semangat dari teman-temannya aja. Dan pada akhirnya tim Mari, Tsunagu dan yang lainnya meraih juara umum cuy. Sehabis itu Yukihiro sama Tsunagu main air cuy, mungkin ngelepas penatnya ya. Nah habis itu Yukihiro pamit pulang duluan karena dia ada jadwal masak katanya. Dan ya yang alhasil Mari sama Tsunagu pun jadi berduaan lagi cuy. Ya kalian tau lah kalau mereka udah berdua pasti ngapain ya. Aduh, gak usah gue jelasin kali ya. Di sini Mari malah ngajak latihan kayak yang dilakuin di rumah Yukihiro. Alasannya biar Tsunagu terbiasa nahan birahinya katanya. Ngedengar hal itu Tsunagu pun ngajak Mari buat berkunjung ke rumahnya pas liburan musim panas nanti. Buat apa bang? Hah? Masa gue harus jelasin lagi sih? Itu loh, apa sih namanya? Adalah pokoknya. Nah singkat cerita liburan musim panas tiba. Nah terus di sini pas mereka udah bubaran di depan gerbang ternyata ada manusia kucing cuy yang kawaii. Admin maksud gua ada manusia kucing cuy. Dia langsung nyamperin Tsunagu lalu meluk si Tsunagu. Ternyata dia itu teman masa kecilnya si Tsunagu bernama Kisara. Anjay, Osana Najimi hadir cuy. Tsunagu juga ngenalin Yukihiro sama Mari. Tapi tiba-tiba si Kisara ini narik kerah Mari sambil bilang kalau dia nggak suka bau Mari karena terus-terusan mikirin si Tsunagu. Tapi untungnya hal itu langsung dihentiin sama Tsunagu karena mereka udah jadi pusat perhatian cuy. Karena situasinya gitu mereka pun pulang duluan. Sementara Yukihiro sama Mari lagi diam di supermarket sambil nikmatin sebatang es krim. Di sini Mari kepikiran kejadian tadi. Di satu sisi dia agak takut pas kejadian tadi, dan di satu sisi lain dia kaget ternyata Kisara bisa tahu pikiran Mari cuma dari baunya doang. Nah ngelihat Mari yang murung, akhirnya Yukihiro pun ngajak Mari ke pantai cuy. Di pantai kayak biasanya mereka main-main air gitu lah. Selain itu mereka juga ngambil sedikit foto dan tak lupa Yukihiro juga nyemangatin Mari. Nah sementara itu di tempat lain Kisara minta penjelasan dari Tsunagu tentang Mari. Begitu dia tahu kalau Tsunagu suka sama Mari, Kisara bilang bahwa dia nggak akan pernah mengakuinya. Ya ini semua karena dia suka sama Tsunagu sejak mereka kecil cuy. Singkat cerita setelah 2 minggu berlalu akhirnya Mari datang ke kota manusia hewan cuy. Untuk pertama kalinya dia ngerasa bahwa sekarang dia lagi di dunia yang berbeda. Nah setelah ketemu sama Tsunagu dan melepas kangen, mereka berdua pun jalan-jalan keliling kota. Manusia selain Mari juga ada yang datang dengan berbagai alasan. Pas lagi jalan Tsunagu dimintai tolong sama temennya buat ngangkat barang dan Mari juga bersedia buat nunggu. Lalu tak lama kemudian Mari malah berpapasan sama Kisara dan dia langsung ngebawa Mari ke suatu tempat. Di sini Kisara nanya kenapa Mari ke kota itu, padahal kemarin Kisara hampir berbuat kasar sama dia. Apa Mari nggak takut gitu sama manusia hewan yang lainnya juga? Mari pun ngejawab bahwa selama dia bisa ketemu dan jalan-jalan di tempat orang yang dia sukai, dia nggak peduli sama omongan orang lain dan nggak takut sama sekali. Nah ngedengar hal itu Kisara pun sadar bahwa Mari ternyata orang baik. Sampai-sampai dia nangis terharu karena sikap Mari. Nah tak lama dari itu ada 2 manusia hewan yang ngelihat Kisara nangis. Mereka sih ngiranya karena Mari dan langsung megang tangan Mari coy. Untungnya Kisara gigit dia dan berhasil ngelepasin Mari. Dan tak lama kemudian untungnya Tsunagu juga datang. Setelah itu Mari sama Kisara dimintai keterangan di kantor polisi. Kisara juga nanyain gimana kabar si Mari. Dan disinilah dia bilang bahwa dia ngedukung hubungan Mari sama Tsunagu cuy. Aduh Osana Najimi jadi korban lagi. Kasian ya, mending sama gua aja. Beberapa saat kemudian dibawalah Mari ke rumahnya Tsunagu. Karena orang tuanya si Tsunagu ini lagi kerja, si Mari langsung disimpan di kamar cuy. Habis itu kalian tau lah ya. Aduh gue udah males jujur nih jelasinnya. Mari langsung ngajak latihan katanya. Tapi sebelum itu Tsunagu mau pakai pengaman dulu. Apa? Bukan pengaman itu ya. Tapi pengaman yang dimaksud adalah alat buat nutup mulutnya si Tsunagu biar dia nggak kelepasan pas birahi nanti. Dan mereka pun saling bergulat lah gitulah. Nah yang Mari hanya bisa pasrah sambil terus-terusan mancing Tsunagu. Tapi pada akhirnya Tsunagu sama Mari ngehentiin kegiatan mereka karena ternyata mereka masih agak waras, takut kebablasan katanya. Beberapa hari setelah itu Mari, Tsunagu sama Yukihiro pun ngerjain PR bareng. Nah karena ini musim panas, pulangnya mereka lihat lampion yang diterbangin dari kota manusia hewan dan juga kembang api yang dinyalain dari kota manusia. Jadi nyatu gitu ya, menyinari langit malam yang membuatnya sangat indah coy. Kok gue jadi agak puitis ya.
Sehabis liburan mereka pun masuklah kayak biasanya. Nah si Mari ini masih nginget momen-momen pas di kampung halaman Hidaka atau Tsunagu. Tapi si Tsunagu beda cuy. Kayaknya latihan yang di rumahnya itu membuahkan hasil. Sekarang dia jadi agak terbiasa dengan baunya si Mari. Tapi ada yang aneh dengan Mari cuy. Aneh otaknya anjir. Nyadar akan hal itu dia kayak nggak seneng gitu cuy. Pikir dia mungkin baunya udah nggak ngebuat si Tsunagu tertarik lagi. Aduh nyawit dia langsung. Sampai dia minta pendapat ke si Kisara. Nah besoknya dia juga ngeganti gaya rambutnya cuy. Nah pas si Yukihiro pergi karena dijemput kakak kelasnya, akhirnya Tsunagu ngejelasin lah bahwa dia emang suka baunya si Mari. Tapi buat nembuhin rasa suka nggak harus dari bau katanya. Dan habis itu mereka pun kayak gitu lagi. Ya meskipun di sini Tsunagu udah bisa nahannya. Terbukti pas ada orang mau ke atap mereka langsung berhenti dan segera turun cuy. Untung gak ketahuan. Salah seorang dari mereka masa muka mencurigakan cuy. Nah besoknya anak-anak kelas Mari nyiapin buat festival budaya. Tsunagu juga kayak berdampak banget di kegiatan kali ini. Nah sedangkan Mari sama Yukihiro kebagian tugas belanja bareng. Akhirnya pergilah mereka berdua ke sebuah toko. Pas lagi belanja mereka ngobrolin soal ulang tahun dan juga saling nanya mau hadiah apa pas mereka ulang tahun nanti. Nah pas ditanya gitu sama Mari, Yukihiro ngejawab dia bakal nerima apapun yang Mari kasih. Tapi Mari mau ngasih hal yang Yukihiro mau. Lalu Yukihiro pun ngejawab bahwa dia bakal ngasih tahu di waktu yang tepat. Kayaknya sih dia mau ngungkapin perasaannya sih. Ya nggak sih? Nah pas balik ke kelas Yukihiro nanyain di mana Tsunagu dan mereka ngejawab dia dibawa sama anak dari eskul koran buat diwawancarai katanya. Yukihiro pun nyuruh Mari buat nyusul Tsunagu dan pas ketemu ternyata Tsunagu lagi diwawancarai sama anak eskul koran bernama Kenichi. Ya biasalah dia nanya-nanya buat mancing si Tsunagu. Untungnya Tsunagu gak gitu orangnya. Dia masih bisa ngontrol ya. Dan Mari juga datang buat ngebawa Tsunagu. Tapi si Kenichi ini nggak nyerah gitu aja coy. Hasil mereka malah kejar-kejaran anjay. Tapi pada akhirnya mereka berdua berhasil kabur dan bisa balik lagi ke kelas. Festival budaya pun akhirnya tiba. Kelas Mari ngadain sebuah kafe tradisional dan mereka semangat ngerjain tugasnya masing-masing. Nah pas Mari udah giliran istirahat, dia pun ngajak Tsunagu buat keliling bareng. Karena ini juga pertama kalinya bagi dia ngerasain festival budaya. Mereka mulai dari beli cemilan, nonton konser tipis-tipis sampai nyoba masuk rumah hantu. Nah setelah cukup bersenang-senang mereka pun balik lagi ke kelas yang ternyata kelas lagi sibuk-sibuknya dan akhirnya Mari sama Tsunagu pun mutusin buat kembali kerja di tugasnya masing-masing. Tak lama kemudian ternyata Kisara datang buat ketemu sama Mari, tapi tak lama mereka ngobrol tiba-tiba mereka digangguin sama kumpulan cowok dan itu ngebuat Kisara jadi pusat perhatian. Tsunagu yang ngelihat hal itu dari kejauhan hendak nolong mereka tapi dia langsung ditahan sama Yukihiro. Ternyata mereka sekelas udah ngerencanain sesuatu yaitu bakal ngerubah tema kafe itu yang tadinya kafe tradisional jadi kafe manusia hewan. Serentak mereka langsung make topeng hewan masing-masing coy, yang ngebuat para cowok itu kebingungan sekaligus ngerasa malu. Ternyata hal ini juga menarik perhatian banyak orang yang ngebikin mereka semua tertarik pengen berkunjung. Nah setelah semuanya normal lagi, Mari ngelihat Tsunagu yang kayaknya lagi murung dan pas ditanya Tsunagu nyuruh dia pergi ke atap pas malam nanti. Malam harinya Yukihiro nganter Kisara buat pulang. Di sini mereka ngungkap isi hatinya masing-masing tentang Kisara yang suka sama Tsunagu dan Yukihiro yang suka sama Mari. Yukihiro juga belak-belakan ngeluarin isi hatinya ke si Kisara, begitupun sebaliknya juga. Tapi ya pada intinya mereka adalah korban cuy. Enggak maksud gua mereka bakal saling dukung satu sama lain, baik itu ke hubungan Mari ataupun mereka sendiri. Ya gitulah, Kisara bersedia jadi tempat curhat Yukihiro kalau dia galau nanti katanya. Sementara itu di tempat lain sekarang Mari sama Tsunagu lagi di atap sekolah. Di sini Tsunagu ceritalah alasan kenapa dia murung. Tsunagu bilang yang intinya ketika dia udah akrab sama teman-teman sekelasnya, entah kenapa perbedaan ras antara mereka malah makin terasa nonjol. Seakan suatu pihak dipaksa harus sama dengan pihak yang lain. Dan itulah yang ngebuat si Tsunagu ini sedih cuy. Tapi di sini Mari nyemangatin dia dan bilang bahwa dia sangat cinta sama Tsunagu. Mari juga berharap mereka bisa selalu bersama dan bisa ngelewatin segala rintangan bersama. Habis itu mereka pun di sini gue gak bakal sarkas lagi cuy, karena ternyata pas mereka lagi gitu ada yang motoin cuy.
Waduh, kasus men. Tsunagu ngambil kamera itu di dekatnya dan langsung lapor ke guru mereka. Pelapornya sih bilangnya mereka ini kasus penguntitan atau nguntit lah intinya gitulah. Tapi karena guru mereka lagi sibuk, jadi foto itu atau kamera itu akan diurus besok dan Tsunagu diminta jangan dulu berangkat sekolah besok. Dan ternyata orang yang moto Mari sama Tsunagu adalah si Kenichi cuy. Gak tahu harus validasi atau gimana ya, tapi dia ini nyebarin berita bohong yang isinya tentang manusia hewan ngelecehin perempuan dan si perempuan hanya bisa pasrah gitu captionnya. Bohong gak sih? Karena Tsunagu yang ganas, Mari cuma bisa pasrah. Neng Mari ya dia tetap pasrah cuy. Neng Mari hanya bisa pasrah sambil terus-terusan mancing Tsunagu. Aduh, gak usah gue jelasin kali ya. Wah admin. Iya bohong gitu. Meski patutnya benar, tapi mereka ngelakuin ini kan atas dasar cinta ya. Nah pas pulang Tsunagu minta maaf karena dia malah timbul masalah yang kayak gini. Tapi Mari sama Yukihiro nggak nyalahin dia. Yang salah itu yang nyebarin gosip tanpa tahu fakta katanya. Mari juga minta Tsunagu buat gak nyerah gitu aja. Terus pas Tsunagu udah pulang, Mari sama Yukihiro bakal berusaha nyelesain masalah ini. Nah besok harinya pas di kelas, Mari langsung disuruh ke kantor buat dimintai keterangan. Sedangkan gurunya nanya ke mereka gimana pendapat mereka tentang Tsunagu. Jelas mereka bilang bahwa Tsunagu adalah orang baik. Dia nggak mungkin ngelakuin hal itu. Mereka masih gak percaya sampai mereka bisa nanya langsung ke orangnya. Sementara di tempat Mari, dia ngelihat kertas berisi permohonan cuti sekolah buat Tsunagu. Alasannya sih para guru dan wali murid khawatir kalau udah nyangkut masalah manusia hewan katanya. Terus di sini Mari bilang lah bahwa dia cuman ngabisin waktu sama orang yang disukainya aja, nggak lebih dari itu. Gurunya juga setuju sih, tapi gimana lagi, suratnya udah sampai ke tangan Tsunagu dan keputusan terakhir ada di tangan dia. Malam harinya di tempat Tsunagu, dia lagi kebingungan harus ngasih penjelasan kayak gimana. Tapi tiba-tiba datanglah si Yukihiro sama Kisara. Kenapa Yukihiro bisa masuk? Karena Yukihiro minta bantuan dari ibunya Tsunagu sebagai direktur pusat perlindungan manusia hewan. Yukihiro pun ngajak Tsunagu buat ngobrol. Di sini Yukihiro nyuruh Tsunagu jangan cuti karena Mari sama dia siap ngedukung Tsunagu. Bahkan teman-temannya juga ikut ngedukung Tsunagu. Awalnya Tsunagu milih ngambil cuti aja karena dia pikir mungkin dengan hilang sejenak nanti masalahnya juga bakal reda sendiri. Tapi Yukihiro bilang bahwa Mari lagi berjuang sendirian. Masa Tsunagu mau diem aja katanya. Nah nggak dengan hal itu, niat Tsunagu jadi berubah. Dia berniat buat tetap datang ke sekolah dan bersedia ngejelasin semuanya. Sementara itu di tempat Mari, dia bersyukur akhirnya bisa ketemu sama ibunya Tsunagu yang ternyata cantik juga ya cuy. Admin. Mari minta maaf meski dia baru ketemu ibunya Tsunagu, tapi dia langsung minta bantuannya. Ibunya Tsunagu malah seneng, ternyata Tsunagu bisa dicintai di dunia luar yang keras. Ngelihat Mari sama teman-temannya berjuang ngebuat dia nggak bisa diam aja. Yang alhasil ibunya bersedia datang untuk membantu. Nah tak lama dari itu datanglah Tsunagu. Untungnya ibunya peka langsung pergi cuy. Tsunagu pun minta maaf ke Mari karena dia udah hampir mau nyerah. Tapi akhirnya Tsunagu juga ngungkapin seluruh isi hatinya yang mengatakan bahwa dia ingin memperjuangkan Mari dan ingin berdiri di samping Mari selaku pacarnya. Dia udah nggak bakal ngerendahin dirinya lagi selaku manusia hewan. Nah nggak dengan hal itu, Mari pun juga bilang bahwa dia juga suka dan ingin hidup berdampingan sama Tsunagu cuy. Sementara itu Yukihiro sama Kisara lagi galau ceritanya nih ya. Karena nggak ada kafe, akhirnya Yukihiro minjem bahu Kisara buat ngesat cuy. Tapi pada akhirnya mereka juga bisa ngehilangin rasa sedih dan ngobrolin berbagai hal bareng. Besoknya dengan penuh keyakinan Mari sama Tsunagu pergi ke ruang musyawarah sambil gandengan tangan. Karena itulah juga teman-temannya juga udah ngerti bahwa Mari sama Tsunagu pacaran. Dan sekarang mereka cuma bisa berharap kesalahpahaman itu bisa cepat beres. Sementara itu di ruang musyawarah tak butuh waktu lama, dengan bukti yang udah cukup kesalahan Kenichi bisa terungkap cuy. Orang-orang yang tadinya ngegosipin Mari sama Tsunagu jadi berbalik ke gosipin si Kenichi ini cuy, sang penguntit katanya. Selain itu orang-orang juga mulai sadar bahwa hubungan kayak Mari sama Tsunagu itu ternyata nggak seburuk itu, atau mereka juga maklum gitulah. Tsunagu sama Mari juga akhirnya bisa membeberkan statusnya ke semua orang. Dan itulah akhir cerita anime Kimi to Koete Koi ni Naru. Makasih banyak yang udah nonton sampai akhir dan jangan lupa pencet tombol subrek kalau kalian suka sama channel ini. Gue Bang Rin Dewa Matane.